Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat belajar. Hari ini kita akan membahas tematik kelas 3 SD, yaitu tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sudah siap kan? Stay tune terus ya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini kita mulai dari PPKN. Lah, dengan melihat video ini, kalian dapat memahami dan menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Yang kedua, melalui video ini, kalian dapat memahami dan menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui video pembelajaran ini, kalian dapat menyajikan bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia, kalian dapat mencermati kosakata dalam teks dan menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan dengan tepat. Yang ketiga, matematika. Matematika, kalian akan belajar menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah dengan tepat. Kemudian, kalian dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah dengan tepat. Yang terakhir ada SPDP. Di SPDP, kita akan belajar tentang dinamika gerak tari dengan benar dan kalian dapat memperagakan dinamika gerak tari dengan semangat. Dimulai dari PPKN. PPKN kita akan belajar menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila. Siapa yang tahu lambang sila kedua apa? Ya, betul sekali, rantai. Salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman. Mengapa kita harus menghargai keberagaman? Karena keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri. Lah, manfaatnya kalau sudah kita menghargai keberagaman, kita akan bersatu. Manfaatnya bersatu itu apa? Kalau di lingkungan sekolah, manfaat sikap bersatu itu suasana kelas akan nyaman dan tertib, terjalin persaudaraan yang erat di sekolah, saling membantu jika mengalami kesulitan, dan mencegah terjadinya perselisihan. Terus misalkan nih di kelas kalian ada yang beda suku, beda agama, beda budaya, apa yang harus kalian lakukan? Lah, menyikapi keberagaman yang ada di sekolah bisa dengan yang pertama, kita harus sadar kalau keberagaman itu kekayaan bangsa kita. Jadi bangsa Indonesia itu terdiri dari banyak budaya, banyak suku yang tidak semua negara memiliki. Jadi nggak semua negara sama dengan negara kita. Kayak gitu. Terus yang kedua, dengan adanya perbedaan, kita dapat belajar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Lah, kenapa? Karena menghormati dan menghargai itu contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Terus, keberagaman di sekolah perlu disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan. Kalau kalian sudah menghargai keberagaman, menghormati keberagaman, nanti hidup kita akan rukun. Akan terjalin hidup rukun dan kerjasama. Lah, kalau di sekolah, manfaat hidup rukun itu apa sih? Manfaat hidup rukun itu kalian dapat memiliki banyak teman. Terus, kalian dapat mempererat persahabatan dengan teman-teman. Dan yang ketiga, akan tercipta suasana yang nyaman dan tertib. Kalau manfaat kerjasama itu apa aja? Kalau manfaat kerjasama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Terus pekerjaan terasa lebih ringan.
Dan yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Jadi dibedakan ya manfaat rukun dan manfaat kerjasama. Lanjut di muatan bahasa Indonesia. Pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa sih bedanya pertumbuhan dan perkembangan manusia itu? Kalau pertumbuhan itu misalkan seorang bayi mengalami pertambahan tinggi, pertambahan berat, dan perubahan bentuk tubuh. Nih contohnya, jadi dari kalian masih bayi, balita, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Ini namanya pertumbuhan. Kalau perkembangan itu ketika kalian masih bayi kan gak dapat bicara tuh. Terus ketika besar dapat bicara. Nanti kalian dapat berbicara seperti orang dewasa. Ada kemampuan kan yang awalnya nggak bisa, jadi bisa. Lah, perubahan manusia dari bayi menjadi manusia dewasa disebut perkembangan. Jadi apa yang dia bisa. Kayak gitu. Nih contohnya yang dulunya digendong nggak bisa jalan, terus merangkak, akhirnya bisa jalan. Lah, agar pertumbuhan dan perkembangan kita lancar, kita perlu yang namanya makanan. Nih contohnya 4 sehat 5 sempurna. Di 4 sehat 5 sempurna ini ada makanan pokok, sayur, lauk, buah, plus 1 yaitu susu. Makanan yang baik bagi kesehatan adalah makanan yang bergizi. Makanan bergizi mengandung semua zat makanan yang diperlukan tubuh. Misalkan karbohidrat. Karbohidrat itu ada pada nasi, roti, ketela, jagung. Terus protein. Protein itu ada 2, protein hewani dan nabati. Kalau protein hewani itu ada pada ayam, daging, ikan. Terus kalau protein hewan itu ada pada tahu, tempe, kayak gitu. Terus vitamin. Vitamin ini ada pada buah-buahan. Terus ada juga lemak. Lemak ini ada di daging. Terus mineral, air, ini ada di sayur juga, ada di air yang kita minum, ada di buah. Terus ada juga kalsium, itu juga ada di sayur. Di susu juga ada. Jadi makanan-makanan ini penting bagi kesehatan kita, penting bagi pertumbuhan kita, biar kita sehat dan terhindar dari penyakit. Setelah kalian mengamati pertumbuhan dan perkembangan, kita sekarang akan belajar wawancara. Jadi waktu wawancara itu kita harus menggunakan kata-kata yang tepat. Lah, gimana caranya biar lancar, biar nggak belepotan? Sebelum wawancara, kalian bisa membuat daftar pertanyaan dulu. Terus, daftar pertanyaan itu bisa kalian gunakan sebagai panduan saat melakukan wawancara. Misalnya, kalian mau wawancara ke orang tua, tanya, bagaimana sih pertumbuhanku waktu kecil dulu? Lah, sebelum wawancara, kalian bikin pertanyaan apa saja yang akan kalian tanyakan ke orang tua. Terus, menulis cerita berdasarkan hasil wawancara. Nah, hasil wawancara itu dapat ditulis dalam bentuk cerita. Saat menulis cerita, kita bisa menggunakan kosakata yang kalian ketahui artinya. Terus ada yang tanya gini, untuk menambah kosakata bagaimana Bu Guru? Untuk menambah kosakata bisa dengan membaca teks. Nah, membaca dapat menambah kosakatamu. Misalkan kamu membaca buku cerita, pasti kan akan ada kata-kata yang baru yang kalian temukan. Itu kalian kalau sudah menemukan kata yang baru, cari artinya dalam kamus bahasa Indonesia. Atau kalau ada HP, ada di Play Store, ada kamus bahasa Indonesia di Play Store, bisa download. Terus setelah tahu artinya, coba kalian buat kata tersebut menjadi kalimat. Jadi kalian gunakan kata tersebut menjadi kalimat. Oke, selanjutnya kita belajar matematika. Kali ini kita belajar penjumlahan dengan cara menyimpan yang susun panjang.
Buat kalian yang belum makan, bisa sambil-sambil nyemil, sambil-sambil makan, karena ini agak sulit dibandingkan pertemuan sebelumnya, yaitu penjumlahan tanpa menyimpan. Oke, kita mulai dari contoh soal berikut. Seorang pedagang buah memiliki persediaan jeruk sebanyak 2.538 buah. Kemudian, dia membeli jeruk lagi sebanyak 1.246. Berapa jumlah jeruk seluruhnya? Lah, untuk mengetahui jumlah seluruhnya, kita harus menghitung. Nih, 2.538 ditambah 1.246. Kita awali dengan cara pertama, cara bersusun panjang ya. Kalian amati. 2.538 kalau ditulis panjang, yaitu 2000 tambah 500 tambah 30 tambah 8. Terus kalau 1246 kalau ditulis panjang, yaitu 1000 tambah 200 tambah 40 tambah 6. Dari sini kalian paham ya? Jadi kita jabarkan mulai dari ribuan, ratusan, puluhan, sampai satuan. Terus kalau sudah dijabarkan gini, kalian tarik garis, kita akan jumlahkan. Dimulai dari satuan. Tuh, 8 tambah 6, 14. 30 tambah 40, 70. 500 tambah 200, 700. Dan 2000 tambah 1000, 3000. Nih, 3000 itu tadi kan 14 itu kan nggak boleh ya ditulis karena dia tempatnya satuan. Jadi karena itu kita pisah 10 tambah 4. Ya, kalian amati di 14. 14 itu puluhan, nggak boleh. Dia miliknya satuan. Jadi dipisah. Paham ya? Selanjutnya, lah puluhan disamakan dengan puluhan, dijajarkan dengan puluhan. Jadi yang 4 tadi sendirian, sekarang yang 70 tambah 10, yang 700 dan yang 3000 tetap. Oke, berapakah? Nah, 4-nya tetap, 70 tambah 10, 80, 700-nya tetap, 3000-nya tetap. Hasilnya 3784. Jadi 2538 ditambah 1246 yaitu 3784. Bagaimana? Jelas? Masih bingung atau caranya panjang banget ya? Ada nggak sih cara yang lebih singkat? Tenang saja, ada. Amati yang cara singkat. Nih, jadi awalnya kita pilah-pilah. Ri itu ribuan, Ra itu ratusan, P itu puluhan, S itu satuan. Jadi kayak itu 2538, 2-nya ditaruh di Ri, 5-nya di Ra, 3 di puluhan, 8-nya di satuan. Begitu juga yang 1246. 1-nya di ribuan, 2 di ratusan, 4 di puluhan, dan 6 di satuan. Terus kita tarik garis lurus, kita kasih tanda jumlah. Ingat, lihat ya, garis lurus. Terus satuan harus lurus satuan, puluhan puluhan, ratusan ratusan, ribuan ribuan. Itu harus lurus biar kalian nggak bingung. Lah, tanda jumlah itu juga harus lurus dengan tanda garisnya ya. Oke, kita jumlah. 8 tambah 6, 14. 14. Karena ini tempatnya satuan, jadi satunya di 10 ya, 10 kan, 14 itu kan 10 tambah 4. Lah 4-nya taruh satuan, satunya taruh puluhan, tuh yang warna merah. Lah terus kita jumlah tuh, 1 puluhan ya, 1 tambah 3 tambah 4 berapa? 8, pintar. Terus sekarang 5 tambah 7 berapa? 5 tambah 2 berapa? 7. Keren. Lanjutnya, 2 tambah 1, 3. Bagaimana? Jelas? Lebih mudah? Ya, kita lanjut di contoh soal berikutnya. Setelah membahas penjumlahan dengan menyimpan, kita akan membahas pengurangan tanpa meminjam. Tanpa meminjam. Ini masih mudah karena nggak pinjam-pinjaman. Kita lihat contoh soalnya ya. Kakek Wayan memiliki peternakan ayam dan bebek. Jumlah seluruh ayam dan bebek ada 3.568 ekor.
Jika jumlah ayamnya 1235, berapakah jumlah bebek? Dapatkah kalian menjawab pertanyaan tersebut? Aduh Bu, pusing aku lihat angka-angka ribuan. Tenang, nggak perlu pusing. Kita sederhanakan ya. Lah, itu kan berarti sama dengan 3568 dikurangi 1235. Udah gitu aja, kan dikurangi. Nah, caranya yang bersusun panjang sama seperti tadi, kita jabarkan. 3000 tambah 500 tambah 60 tambah 8. Selanjutnya 1000 tambah 200 tambah 30 tambah 5. Terus kita kurangi. 8 kurangi 5 ada 3. 60 kurangi 30, 30. 500 kurangi 200, 300. 3000 kurangi 1000, 2000. Jadi ada berapa? Jadi 2333. Mudah kan? Nah, ada yang lebih mudah. Gini caranya. Nih, bersusun pendek ya. 3568 kita tulis. Bawahnya 1235 tulis. Ingat lurus ya. Terus dikurangi. Dimulai dari itu. 8 dari belakang, 8 kurangi 5, 3, 6 kurangi 3, 3, 5 kurangi 2, 2, 3 kurangi 1, 2. Mudah kan? Lebih cepat yang ini kan? Ya, kalian bisa pakai cara yang bersusun pendek. Selanjutnya, pengurangan dengan teknik meminjam. Konsentrasi. Misalkan nih, di contoh soal, seorang pedagang buah memiliki 2 keranjang salak. Keranjang pertama berisi 5434 salak. Keranjang kedua berisi 2216 salak. Berapakah selisih banyaknya salak pada keranjang pertama dan 2? Kalau ada kata selisih berarti dia dikurangi. Lah, biar kalau kalian ribet ya lihat kalimat panjang gitu, bisa kalian sederhanakan kayak gini. Salak pada keranjang pertama itu kan 5434, tulis tuh. Terus salak pada keranjang 2, 2216. Lah, terus selisihnya kita kurangi. Ada berapakah? Seperti yang tadi ya, ini cara bersusun pendek. Oke, konsentrasi. Setelah kita tulis 5 di ribuan, 4 di ratusan, puluhan, 3 di puluhan, dan 4 di satuan, serta bawahnya itu sama 2 ribuan, 2 ratusan, 1 puluhan, dan 6 satuan. Itu kita tarik garis lurus, terus ada kata operasi pengurangan. Lah, amati tuh. 4 dikurangi 6. Bisa nggak 4 kurangi 6? 4 dikurangi 6. Angka 4 lebih kecil dari 6. Karena itu kita perlu meminjam dari tempat puluhan. Dengan meminjam 1 puluhan, maka 4 satuan akan bertambah jumlahnya. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya, lihat nih ya, kan kita pinjam tuh 1 di angka di puluhan. Nah, itu 1 itu jadi 10 dan 4-nya jadi 4. 10 tambah 4, 14. Nah, itu sama 14 ya. Kalau udah ada kata 14, berarti 4-nya kita coret biar kamu nggak bingung. Jadi ini 14. 14 dikurangi 6, 8. Mudah kan? Gitu ya. Terus, karena tadi kan 3-nya itu dipinjam 1, maka angka 30-an berubah menjadi 20-an. Yang Ibu lingkari biru tuh ya. Lah, biar kamu nggak bingung, 3-nya dicoret, terus ganti angka 2 di atasnya. Lah, 2 kurangi 1, 1. Gitu caranya. Terus 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 bisa ya, mudah berapa? Benar, 2. Terus 5 dikurangi 2. 5 kurangi 2 ada berapa? Ada 3. Betul sekali. Jelas? Kalau belum jelas, bisa diulangi lagi video ini. Oke? Bagaimana matematikanya tadi? Agak pusing ya? Oke, sekarang kita di SPDB, kalian bisa berdiri tegak. Kita akan menari gerakan sederhana. Nih, jadi kalau ditari kita mengenal gerak kuat dan gerak lemah dalam tari.
Gerak kuat itu yang bagaimana? Gerak kuat itu adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Terus kalau gerak lemah itu yang gimana? Gerak lemah itu gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Mudah kan cara bedainnya? Kalau kuat itu berarti tenaganya kuat. Kalau lemah itu berarti pelan dan lembut. Lah, anggota tubuh yang dapat digerakkan itu ada kepala, tangan, serta kaki. Yuk, kita nari sebentar ya. Sudah siap? Kalian berdiri. Kita mulai dengan contoh gerak kepala yaitu menoleh, mengangguk, menggeleng, dan mendongak. Nih, pertama menoleh dulu. Menoleh kanan kiri ya. Terus yang kedua, mengangguk. Boleh kepalanya dianggukkan, terus taruh atas, mendongak ya, mengangguk, mendongak, gitu coba. Kalau sudah, nih, menggeleng ke kanan dan ke kiri. Mudah kan? Coba kalian praktekkan. Setelah kepala, kita coba ke tangan, yaitu melambai, merentang, mengangkat tangan, dan melenggang. Yuk, siap? Oke, kita awali dengan melambai. Lambaikan tangan kanan dan kirimu. Selanjutnya, merentang. Dan yang ketiga, mengangkat. Ya, bisa kalian praktekkan biar kalian sehat tangannya ya. Setelah kepala, tangan, sekarang kaki. Contoh gerak kaki yaitu berjalan, berjinjit, jalan di tempat, atau meloncat. Nih, coba dipraktekkan. Ini contoh gerakan mengangkat kaki. Angkat kaki kanan, angkat kaki kiri. Jangan dua-duanya. Soalnya nanti kamu jatuh, sakit. Selanjutnya, meloncat. Ya, coba sampai sejauh mana kalian bisa meloncat. Dan yang ketiga, gerakan melangkah. Bisa melangkah ke depan atau ke belakang. Oke, sekian dari Bu Fauzia. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semangat belajar. Dan jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.